Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Harisma Rustanti dengan NIM K43222013. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas 11 Maret Kota Surakarta. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai materi biologi kelas 11 semester ganjil dengan materi yaitu sistem pencernaan makanan pada manusia. Oke, jadi pencernaan pada manusia itu dimulai dari proses masuknya makanan ke dalam tubuh, dan ada juga penguraian zat gizi hingga sisa makanan dikeluarkan dari tubuh. Nah, mari kita jelajahi bagaimana setiap organ bekerja sama agar tubuh kita mendapat energi yang dibutuhkan setiap hari. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja untuk mengubah makanan kompleks menjadi zat yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh. Nah, untuk sistem pencernaan sendiri terdapat beberapa proses. Yang pertama adalah ingesti. Ingesti adalah proses masuknya makanan ke dalam mulut. Nah, yang kedua, terdapat peristiwa pemotongan dan penggilingan makanan di dalam mulut dibantu oleh gigi dan juga saliva. Yang ketiga, terdapat gerakan peristaltik, yaitu adanya kontraksi otot polos involunter yang menggerakkan makanan sehingga makanan akan dapat terdorong ke dalam lambung. Lalu yang keempat ada digesti. Digesti adalah penguraian molekul besar menjadi kecil sehingga mudah diabsorpsi atau diserap oleh darah. Lalu yang kelima ada absorpsi. Nah, absorpsi itu adalah penyerapan zat makanan oleh dinding saluran pencernaan ke sirkulasi darah dan limfa untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Lalu yang terakhir ada defekasi. Nah, defekasi itu adalah proses eliminasi atau pengeluaran zat-zat sisa yang tidak tercerna dalam bentuk feses dari saluran pencernaan keluar tubuh. Nah, ternyata cara pencernaan makanan sendiri itu masih dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan juga pencernaan kimiawi. Untuk pencernaan mekanis adalah pencernaan tanpa bantuan reaksi kimia atau enzim. Contoh pencernaan mekanis adalah saat kita mengunyah makanan menggunakan bantuan gigi dan juga otot, serta pada kerongkongan itu ada gerakan peristaltik sehingga makanan itu terdorong ke dalam lambung. Lalu yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Untuk pencernaan kimiawi itu adalah pencernaan makanan dengan bantuan reaksi kimia berupa enzim, sehingga zat-zat makanan tersebut dapat terurai menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Nah, contoh sederhana dari pencernaan kimiawi itu terjadi di dalam mulut. Saat kita makan, maka kelenjar ludah itu akan mengeluarkan enzim amilase. Nah, enzim amilase tersebut akan mengubah amilum menjadi glukosa. Makanya, waktu kita makan nasi, terus kita kunyah terus dari yang rasanya hambar, akan menjadi terasa manis. Oke, nah sistem pencernaan itu selain dibedakan berdasarkan cara mencerna makanannya yaitu mekanis dan juga kimiawi, ternyata sistem pencernaan juga dibedakan menjadi saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Untuk saluran pencernaan sendiri, itu yang dari paling atas ada mulut, lalu masuk ke faring, ada esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Nah, untuk kelenjar pencernaan itu ada organ lambung, terus juga di dalam mulut itu menggunakan kelenjar ludah, ada pankreas, dan juga hati atau hepar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai organ-organ pada sistem pencernaan. Nah, yang kita tahu bahwa proses pencernaan itu dimulai dari mulut. Mulut sendiri terdapat 4 bagian penyusun, yaitu ada bibir, ada gigi, lidah, dan juga kelenjar saliva. Bibir itu ada bibir atas dan juga bibir bawah. Bibir sendiri memiliki fungsi menerima makanan dan membantu menghasilkan suara. Bibir itu tersusun dari otot rangka dan juga jaringan ikat. Bagian luarnya dilapisi oleh kulit yang mengandung folikel rambut, kelenjar keringat, dan juga sebasea atau kelenjar lemak. Bibir itu bisa berwarna merah itu karena memiliki banyak sekali pembuluh kapiler. Untuk permukaannya sendiri itu terdiri dari membran mukosa. Sedangkan gigi itu adalah bagian penyusun yang bersifat keras ya. Nah, struktur anatominya itu terdapat 3 bagian, yaitu ada mahkota atau korona, leher atau kolum, dan juga akar atau radix. Lihat lebih dalam anatominya, gigi itu memiliki 4 lapisan anatomi. Yang pertama ada email. Nah, email itu adalah bagian gigi yang warnanya putih, yang bersifat keras juga untuk menutupi permukaan gigi. Selanjutnya adalah dentin atau tulang gigi. Dentin itu merupakan lapisan sebelah dalam dari email yang warnanya itu kekuningan. Oke, lanjut ke lapisan yang ketiga ada sementum. Untuk sementum sendiri itu adalah lapisan luar akar gigi yang berbatasan dengan tulang rahang. Fungsi sementum adalah membantu menahan gigi agar tetap berada di tempatnya, yaitu ada di gusi atau gingiva. Oke, selanjutnya ada pulpa. Pulpa atau rongga gigi itu merupakan bagian yang banyak mengandung pembuluh darah dan juga serabut saraf yang menjulur hingga akar gigi. Manusia sendiri memiliki 2 jenis susunan gigi, yaitu gigi primer dan juga gigi sekunder. Untuk gigi primer, yang biasanya kita sebut sebagai gigi sulung atau gigi susu, tumbuh pada usia 6-26 bulan, dan jumlahnya itu ada 20 buah. Nah, sekitar tahun 6 sampai
sekitar umur 6-14 tahun, gigi primer itu akan tanggal atau akan lepas dan digantikan oleh gigi permanen atau gigi sekunder. Untuk susunan dari gigi primer itu, yang rahang bawah, premolar atau geraham depannya itu ada 2, caninusnya itu ada 1, dan incisivusnya ada 2. Nah, untuk yang gigi sekunder atau gigi permanen atau gigi tetap berjumlah 30 buah ya, dan tumbuh pertama kali itu biasanya pada usia 6 tahun. Untuk rumus gigi sekunder sendiri, molarnya 3, premolarnya ada 2, caninusnya 1, dan incisivusnya ada 2. Kemudian ada lidah. Untuk lidah sendiri itu memiliki fungsi sebagai indera pengecap. Nah, lidah itu selain sebagai indera pengecap juga berfungsi untuk menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan, dan juga membantu produksi suara untuk berbicara. Nah, kenapa sih lidah itu bisa digunakan untuk merasakan sesuatu? Jadi, pada permukaan dorsal lidah itu terdapat papila-papila yang membentuk tekstur kasar. Nah, yang perlu kita tahu itu ada jenis papila, yaitu papila fungiformis dan juga papila circumvallata. Pada kapila-kapila ini terdapat kuncup-kuncup pengecap rasa. Nah, itu yang menyebabkan kita bisa merasakan berbagai rasa. Selanjutnya terdapat kelenjar saliva. Di dalam mulut itu terdapat 3 pasang kelenjar saliva, yaitu kelenjar parotid, yaitu kelenjar ludah terbesar, letaknya agak bawah di depan telinga, lalu ada kelenjar submandibula, yang letaknya itu ada di bawah rahang, lalu yang ketiga ada kelenjar sublingual, letaknya ada di bawah lidah dekat kelenjar submandibular. Nah, saliva sendiri memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama, melarutkan makanan untuk pengecapan rasa, melembabkan dan melumasi makanan agar mudah ditelan, menguraikan amilum menjadi maltosa, membuang asam urat, urea, dan lain-lain yang akan diekskresikan ke dalam saliva. Lalu sebagai zat antibakteri dan antibodi untuk membersihkan rongga mulut dan mencegah kerusakan gigi. Komponen saliva terdiri dari yang pertama ada sekresi serosa yang mengandung 98% air, enzim amilase, dan ion-ion seperti ion natrium, klorida, bikarbonat, dan juga kalium. Lalu yang kedua terdiri dari sekresi mukosa. Nah, sekresi mukosa ini sifatnya lebih kental serta mengandung glikoprotein atau musin, ion, dan juga air. Untuk organ kedua ada faring. Nah, faring itu bentuknya seperti tabung yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan juga laring. Faring itu memiliki beberapa fungsi, di antaranya berperan dalam produksi suara, memungkinkan manusia untuk bernapas menggunakan mulut, serta memasukkan makanan melalui hidung bagi kebutuhan medis. Untuk fungsi dalam pencernaan itu adalah membawa makanan dari rongga mulut menuju ke esofagus. Organ yang ketiga adalah kerongkongan atau yang bisa kita sebut sebagai esofagus. Esofagus berfungsi untuk menggerakkan makanan dari faring menuju lambung menggunakan gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik itu dihasilkan dari kontraksi otot polos melingkar dan juga otot polos longitudinal. Panjang esofagus sendiri sekitar 25 cm dengan diameter 2,54 cm. Di dalam esofagus itu juga memproduksi mukus ya. Nah, mukus dalam esofagus itu berfungsi untuk melumasi dan melindungi esofagus, tetapi tidak menghasilkan enzim. Organ yang selanjutnya adalah lambung atau bahasa ilmiahnya adalah ventriculus. Lambung itu organ pencernaan yang bentuknya seperti huruf C dan letaknya itu berada di rongga perut bagian atas sebelah kiri di bawah diafragma. Nah, lambung sendiri itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kardia yang berbatasan dengan esofagus oleh otot sphincter esofageal, lalu ada fundus, itu adalah bagian yang membulat terletak di atas sebelah kiri, lalu ada badan, yaitu bagian terbesar lambung terletak di bawah fundus. Lalu yang terakhir ada pilorus, yaitu bagian bawah yang menyempit berbatasan dengan usus halus oleh otot sphincter pilorus. Lambung juga tersusun dari 3 lapisan otot polos, yaitu lapisan sirkuler, longitudinal atau melintang, dan juga oblique atau miring. Seperti yang sudah kita singgung di awal bahwa lambung itu masuk ke dalam saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Kenapa dimasukkan sebagai kelenjar pencernaan? Karena di dalam lambung itu memproduksi enzim pencerna protein dan juga enzim pencerna lemak. Nah, untuk enzim mencerna protein itu ada enzim pepsin, itu fungsinya adalah untuk mengubah protein menjadi polipeptida, proteosa, atau juga pepton. Lalu yang kedua adalah enzim renin. Nah, untuk enzim renin ini agak istimewa karena diproduksinya itu di lambung bayi. Nah, karena fungsinya itu adalah menggumpalkan protein susu atau kaseinogen menjadi kasein yang tidak larut. Lalu untuk pencernaan lemak dalam lambung itu menggunakan enzim lipase. Enzim lipase itu disekresi oleh sel utama yang memiliki fungsi menghidrolisis atau mengubah lemak susu menjadi asam lemak dan gliserol. Organ kelenjar pencernaan. Nah, untuk organ yang pertama itu adalah pankreas.
Pankreas itu letaknya ada di horizontal di bagian belakang bawah lambung. Nah, pankreas itu tersusun dari sel-sel eksokrin yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, serta sel-sel endokrin, atau bisa kita sebut sebagai pulau Langerhans, yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Di dalam pulau Langerhans itu terdapat beberapa sel penghasil hormon. Ada 4 jenis sel. Yang pertama adalah sel alfa pankreas yang jumlahnya itu sekitar 25% dari keseluruhan pulau Langerhans. Yang kedua ada sel beta pankreas yang tersusun dari 75% pulau Langerhans. Lalu untuk yang sel F pankreas atau bisa disebut sel gamma pankreas terdapat kurang dari 1% dari pulau Langerhans. Yang terakhir ada sel delta pankreas yang menyusun kurang lebih 5% dari pulau Langerhans. Kemudian, selain menghasilkan hormon-hormon, pankreas juga menghasilkan enzim pencernaan. Nah, enzim pencernaan tersebut akan disalurkan ke duodenum atau usus halus. Kemudian, ada organ kelenjar pencernaan hati. Nah, hati itu merupakan organ dalam terbesar dalam tubuh manusia. Nah, hati memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan, yaitu menyekresikan empedu untuk mengemulsikan dan mengabsorpsi lemak. Yang kedua, mempertahankan homeostasis gula darah, menyimpan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya kembali menjadi glukosa jika diperlukan. Lalu, menyintesis lemak dari karbohidrat dan protein serta mengatur penyimpanan ataupun pemakaian lemak. Lalu, menyimpan mineral seperti zat besi dan tembaga, vitamin larut lemak, A, D, E, dan K, serta toksin dari pestisida atau obat-obatan yang tidak dapat diuraikan dan diekskresikan. Lalu yang terakhir, memproduksi panas dari aktivitas kimia dalam hati, terutama saat tidur. Selanjutnya ada organ empedu, organ kecil yang menempel di hati. Nah, empedu itu memiliki bentuk seperti kantong atau seperti terong ya, berukuran sekitar 8-10 cm, dan dia berwarna hijau, terdapat pada lekukan bawah lobus kanan hati. Empedu sendiri berfungsi menyimpan cairan empedu yang disekresikan oleh sel-sel hati dengan kapasitas totalnya itu 30-60 ml. Masuk ke dalam organ saluran pencernaan bagian bawah, terdapat usus halus. Nah, setelah lambung itu akan dari lambung makanan atau kita sebut kimus itu akan disalurkan ke dalam usus halus. Usus halus itu berbentuk seperti tabung terletak di antara lambung dan juga usus besar. Diameternya itu sekitar 2,5 cm dan panjangnya 3-5 meter. Nah, usus halus sendiri itu masih dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang 25-30 cm. Usus kosong atau jejunum panjangnya sekitar 1-1,5 meter, dan usus penyerapan atau yang kita sebut sebagai ileum dengan panjang 2-2,5 meter. Nah, struktur usus halus itu di dalamnya terdapat banyak sekali jonjot usus ya, atau yang kita sebut sebagai filus apabila satu, fili apabila banyak, yang berfungsi memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan dapat terserap sempurna. Kita lanjut ke saluran pencernaan yang paling akhir, yaitu usus besar atau kita sebut sebagai kolon. Nah, berbeda dengan usus halus, usus besar itu tidak memiliki jonjot, tetapi memiliki daya regang yang cukup besar. Usus besar sama seperti usus halus dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sekum. Sekum itu merupakan kantong tertutup dan memiliki appendix vermiform atau umbi cacing. Kemudian ada kolon. Nah, kolon sendiri itu masih dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kolon menanjak atau ascendant, kolon melintang atau transversus, kolon menurun atau descendant, dan kolon sigmoid berbentuk huruf S. Lalu ada bagian rektum. Rektum itu punya panjang sekitar 12-13 cm dan tersusun dari mukosa saluran anal berupa lipatan-lipatan vertikal yang berisi arteri dan vena, atau sphincter anal otot polos, serta sphincter anal otot rangka yang mengitari anus. Dalam usus besar itu terdapat bakteri pencernaan, namanya adalah bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri ini mampu mencerna sedikit selulosa, memproduksi sedikit kalori, serta menghasilkan vitamin K, riboflavin, tiamin, dan juga gas. Kemudian di dalam usus besar juga lalu di usus besar ini itu kan tempat defekasi ya, tempat pembuangan. Nah, fungsi yang terakhir itu adalah untuk mengeluarkan zat sisa berupa feses yang berwarna coklat seperti yang sudah kita pelajari tadi, berasal dari pigmen empedu, lalu juga sebagai tempat keluarnya bau atau gas yang berasal dari kerja bakteri. Seperti itu. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.